Surat yang ke-20 namanya surat Toha, ayatnya 132. Silakan kita baca langsung aja artinya. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi Pak. Dan perintahkanlah keluargamu. Yang dimaksud keluarga bisa anak istri. Yang dimaksud keluarga bisa juga, maaf, kalau di kantor ada, iya, ini anak buahnya. Ajaklah kalau sudah dengar suara azan, ajaklah segera sholat. Niscaya di sini kata Allah, aku tidak minta rezeki kepadamu, justru akulah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Ini janji Allah. Maka kita maaf sholat kalau betul-betul dilaksanakan nggak nyampe 10 menit ini. Nah, adapun zikir itu boleh berdiri, boleh jalan, boleh berbaring. Ini bagi punya waktu. Tapi bagi orang yang sempit waktunya boleh zikir dengan jalan nanti dulu ya. Tapi yang jelas ini tadi, maaf, umpama dengar adzan, segeralah datengin, segeralah kumpul, aku akan memberikan rezeki kepadamu. Ini janji Allah, bukan janjinya siapa-siapa, yaitu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Titik dulu. Ini mudah-mudahan kita nanti bisa. Ini berarti menggunakan waktu yang setepat-tepatnya. Yang paling baik adalah yang awal waktu. Maka oleh sebab itu, yang awal waktu inilah yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk surat 62 ayatnya 9 dan 10. Ini termasuk surat 62 namanya surat Al-Jum'ah, ayatnya yang ke-9 dan 10. Ini yang maksud, luangkanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. Ya, kita buka suratnya 62. Maaf, ini untuk Jumatan, khusus untuk orang laki-laki. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lanjut. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah. Apabila salat telah dilaksanakan, berarti setelah selesai salat. Lanjut. Maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, setelah selesai sholat, kita memang diperintahkan cari rezeki. Maka oleh sebab itu, luangkanlah waktu kira-kira yang 10 menit untuk mendekat kepadaku. Nah, inilah yang aku akan memberikan kemudahan-kemudahan rezeki kepadamu. Terus terang aja, yang jelas apabila kita sudah menyelesaikan sholat jadi, maaf, zikir boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Surat yang keempat, ayatnya 103. Apabila kita telah selesai sholat, karena waktu kita mepet, boleh dengan zikir, dengan jalan boleh, boleh dengan mengerjakan sesuatu boleh, nggak ada larangan. Suratnya surat 4 ayatnya 103. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Ini yang setahu saya, kita ulang kembali lagi. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Jadi boleh zikir dengan berdiri, yakni sembari jalan. Boleh zikir sembari kerja, nggak ada larangan. Sembari nulis apa, sembari menghitung apa, lalu dalam hatinya zikir, itu tidak ada larangan. Insya Allah orang yang zikir, rahmat Allah akan gampang turun. Surat kedua ayatnya 152. Jadi tadi setelah selesai sholat, lalu kita zikir, boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Janji Allah kepada orang yang zikir. Suratnya surat kedua ayatnya 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Lanjut. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ada not kecilnya. Aku limpahkan rahmat dan ampunan kepadamu. Kita ulang kembali. Maka ingatlah kepadaku,
aku pun akan ingat kepadamu, yakni aku limpahkan rahmat dan ampunan kepadamu. ini kalau kita mau mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, zikirlah setelah selesai sholat. Walaupun cuman beberapa kata, tapi zikirlah. Rahmatku, ampunanku akan aku limpahkan kepadamu. Orang yang kayak seperti ini, Allah masih berjanji lagi. Surat 13 ayatnya 28. Ini termasuk menggunakan waktu, meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang ke-13 ayatnya 28. Kalau orang itu setelah selesai sholat lalu mau zikir, rahmat dan ampunan Allah turun dan janji Allah lagi. Suratnya 13 ayatnya 28. Silakan langsung saja Bu. Suratnya surat yang ke-13 ayatnya 28. Yaitu orang-orang yang beriman kepada orang yang beriman kepada Allah. Ingatlah ingat Allah. Sadaqallahu amin. Jadi ingatlah, hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, antara sholat sama zikir kalau kita gabung, kita campur, insya Allah kurang lebih cuman 15 menit. Itu pun sudah kelamaan. Jadi kalau sekiranya kita sibuknya kayak apa, repotnya kayak apa, luangkanlah waktu dulu untuk ibadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Dada penuh kekayaan, ketenangan, ketentraman akan mudah didapetin. Yang kedua, insya Allah aku akan penuhi kenikmatan, yakni aku akan menghindarkan kamu dari kemelaratan. Insya Allah mudah-mudahan rasa kekurangan akan selalu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi luangkanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. 9. Maka berkat rahmat Allah Muhammad mereka siapa? Orang yang di depanmu. Dan kalau sekiranya dia bicara, jangan dipotong di tengah jalan. Lanjut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kesukaran. Lanjut. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Urusan itu ada not kecilnya. Meninggal di dalam Maaf, urusan itu ada not kecilnya. meninggal di jalan Allah, Bukan. jika Allah menolong peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, bermasyarakatan, dan lain-lain. Nah, jadi di dalam ayat ini yang pernah saya pelajari, insya Allah setelah selesai sholat bekerjalah dengan serapi mungkin. Dan kalau sekiranya engkau sedang bermasyarakat, jangan memotong omongan orang di tengah jalan. Dengarkan dulu maksud dan tujuan. Dan selanjutnya lagi, berlapanglah, pandailah memaafkan kepada orang lain. Dan setelah selesai pembicaraan, lalu bermusyawarahlah. Dan insya Allah bermusyawarah ini yang jelas termasuk urusan ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Maka di dalam ayatnya pada saat kita mencari rezeki harus gampang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Maaf, yang dinamakan orang banyak nggak lepas daripada salah kata maupun salah perilaku dan sebagainya. Tetapi kita diperhatikan, maafkanlah. Adapun nikmatnya orang yang pandai memaafkannya, insya Allah maaf. Orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain, ini termasuk sifat yang mulia. Mudah-mudahan selalu ada di diri kita. Suratnya 41 ayatnya 34 dan 35. Mudah-mudahan kita nanti pada saat bekerja pandai memaafkan kesalahan orang lain. Jangan dipandang kesalahannya aja, tapi pandailah memaafkan kesalahan orang lain. Umpamanya kita pada saat bekerja loh ya Pak ya. Ini suratnya surat 41 ayatnya 34 dan 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Lanjut.
Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Sekali lagi. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Lanjut. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, ini insya Allah orang yang bisa menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik, Allah akan memberikan keberuntungan yang sangat besar. Ya Rasulullah, orang yang di depanku mencela, mencaci, memaki, menghujat, dan bahkan maaf istilah kata ngungkit-ngungkit yang masa lalu, ya Rasulullah, aku harus sabar bagaimana ya Rasulullah? Maafin tadi umpamanya ya kan, namanya kita bekerja kan kadang-kadang nggak lepas daripada celaan, cacian, makian lo ya. Ya Rasulullah, orang yang di depanku, maaf yang maksud di sini mencela, mencaci, memaki, menghujat, bahkan ngungkit-ngungkit masa lalu. Ya Rasulullah, dadaku sesak ya Rasulullah. Ini masa kita harus sabar ya Rasulullah? Sabar aja dulu. Aku tahu kata Allah. Maaf, Rasulullah nggak bisa jawab. Turunlah surat 19. Maaf, turunlah surat 15 ayatnya 97. Semua orang yang bisa menahan emosi, Allah tahu. Ini termasuk keberuntungan yang sangat besar. Surat 15 ayatnya 97. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Allah tahu. Ya Rasulullah, dadaku sempit ya Rasulullah, dadaku kesel ya Rasulullah, dadaku jengkel ya Rasulullah, dadaku mengkap-mengkap. Kalau bahasa Jawa Timur itu mengkap-mengkap itu gondo itu. Ya Rasulullah, mana bisa sabar ya Rasulullah? Nah ini tadi kata Allah, aku tahu dodomu sempit. Barang siapa yang bisa menahan emosi dan bisa menahan emosi, insya Allah kenikmatannya ada 5. Barang siapa yang bisa menahan emosi, nikmatnya ada 5. Maaf, barangkali mau dicatat. Mudah-mudahan kita termasuk ke golongan orang yang bisa menahan emosi. Nikmatnya ada 5. Maaf, namanya kita bekerja kan nggak pada. Barang siapa yang bisa menahan emosi, nikmatnya ada 5. Pertama, kita buka surat 3 ayatnya 133 dan 134. Ini nikmat yang pertama, kedua, ketiga. Suratnya 130, surat 3 ayatnya 134 dan 133 dan 134. Ini maaf, jadi orang yang bisa menahan emosi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Silakan Bu. Dan bergeraklah kamu mencari bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pertama, Allah akan memberikan ampunan. Yang kedua, Allah akan memberikan surga seluas langit dan bumi ini, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lanjut. Yaitu orang yang berinfak baik waktu lapang maupun sempit. Terus. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi pertama adalah ampunan Allah. Kita belum tentu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, belum tentu diampuni oleh Allah. Tetapi barang siapa bisa menahan amarah, Allah akan ngampuni dosa-dosanya orang itu. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, Allah menjadikan surga seluas langit dan bumi. Surga apa itu? Nanti belakangan. Yang jelas nikmatnya orang bisa menahan amarah 5. Pertama, diampuni oleh Allah. Yang kedua, surga seluas langit dan bumi mudah didapetin. Ini nikmat yang kedua.
Nikmat yang ketiga, surat 19 ayatnya 84. Ini nikmat yang ketiga, orang yang bisa menahan amarah. Suratnya surat 19 ayatnya 84. Silakan masih tetap. Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka. Jangan kau sekali-kali mau segera mintakan azab. Ya Allah, celakakanlah orang ini. Nggak boleh itu. Lanjut. Karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Orang ini selama belum minta maaf, insya Allah akan tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencela, mencaci, memaki, menghujat kepada kita, apalagi ngungkit masa lalu, insya Allah orang itu tetap akan diperhitungkan oleh Allah besok di negeri akhirat. Sehingga dengan yang ini akan dikurangi dosa-dosa kita besok di negeri akhirat. Dan orang ini tetap akan dipertemukan nanti di hadapan kita, yaitu pada negeri akhirat. Ini tadi nikmat yang nomor 3. Orang ini tetap akan diperhitungkan oleh Allah besok di negeri akhirat. Dan orang ini akan tetap ditemukan lagi kepada kita. Surat 11 ayatnya 103. Ini masih nikmat yang nomor 3. Yang namanya orang kerja nggak lepas daripada salah, nggak lepas daripada kekeliruan, tapi umpama dicela, dicaci, dimaki, dihujat, diulang dulu, sabar ya umat. Insya Allah ini masih tetap nomor 4. Orang yang mencela tadi tetap akan diperhitungkan oleh Allah di negeri akhirat, dan orang ini tetap akan dipertemukan nanti di negeri akhirat. Surat 11 ayatnya 103. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Lanjut. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisap. Dihisap, diperhitungkan amalnya. Lanjut. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Umpama Pak Slamet nyela saya di depan orang banyak, umpama di depan siapa lah gitu, insya Allah sebelah pun akan jadi saksi. Dan cuaca sinar akan jadi saksi pula, akan disaksikan oleh segala makhluk, sehingga di sanalah akan mempermudah penghitungan amal di negeri akhirat. Dan inilah insya Allah Allah akan mempermudah masuk ke dalam surganya. Ini nikmat yang masih nomor 3. Ya, masih nomor 3 ini Mas ya. Nomor 4-nya kira-kira apa? Insya Allah sekiranya kita bisa sabar, nikmat yang nomor 4, mudah-mudahan orang itu akan sadar dengan sendirinya, insya Allah nanti akan jadi teman yang sangat setia. Surat 60 ayatnya yang ke-7. Ya Allah, aku dulu pernah mencela si A, ya Allah. Ya Allah, aku dulu pernah memaki si A, ya Allah. Insya Allah orang itu kalau sadar akan jadi teman yang setia. Suratnya 60 ayatnya yang ke-7. Surat 60 ayat yang ke-7. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah maha kuasa dan Allah maha pengampun, maha penyayang. Sekali lagi Bu. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah maha kuasa dan Allah maha pengampun, maha penyayang. Allah nanti akan memberikan, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Maaf, biasanya kalau orang benci sehingga mencela cukup lumayan, insya Allah maaf, benci yang sangat benci kadang-kadang malah jadi jodoh nih Pak. Surat yang kedua ayatnya 216. Ini masih nikmat yang nomor 4. Barang siapa membenci seseorang, kok bencinya berlebihan, itu malah jadi jodoh nih. Jodoh itu apa ya Pak ya? Yang jodoh, yang pomone ya. Iya, ya itu. Ya kalau orang benci banget gitu ya. Ya, kalau orang itu benci banget. Memang kadang-kadang seperti itu ya Pak ya. Aku benci sama berarti.
Ya, mari kita buka suratnya, surat yang kedua, ayatnya 216. Ada kekeliruan tadi. Surat kedua ayatnya 216. Memang kita wajib perang. Perang bisa jedar-jedar atau memerangi hati yang sedang dongkol. Suratnya surat yang kedua ayatnya 216. Diwajibkan atas kamu berperang. Bisa perang jedar-jedar atau bisa menahan emosi, itu juga perang juga itu ya. Lanjut. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, boleh jadi engkau membenci sesuatu, pada yang kau benci malah baik bagimu. Dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu, padahal yang kau cintai malah jelek bagimu. Nah, insya Allah biasanya kayak seperti itu. Ya Allah, aku dulu padahal banyak yang naksir loh, kok malah dapat yang kayak seperti itu. Insya Allah itu. Mendingan dulu orangnya jelek, notok PKI. PKI itu pendek kecil itu mukanya. Nah, ini loh ini. Nah, insya Allah nanti malah ini. Ya, umpamanya. Ini maaf, ini masih nikmat yang nomor 4 loh ya Pak ya. Atas ada 5 loh ya. Barang siapa yang bisa menahan emosi, nikmatnya ada 5. Ini tadi insya Allah nikmat yang nomor 4. Adapun nikmat yang nomor 5, insya Allah dosanya tetap ditanggung oleh orang yang mencelanya tadi. Surat 42 ayatnya 42. Dosa kita akan terkurangi oleh dia. Suratnya 42 ayatnya 42 pula. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa termasuk ke golongan orang yang sabar di dalam pekerjaan maupun di lingkungan. Surat 42 ayatnya 42. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Selama orang itu belum minta maaf, itu orang itu tetap akan nanggung dosa kita. Insya Allah kayak seperti itu. Barangkali ada pertanyaan, silakan untuk yang ini tadi. Dosa yang seperti apa, Pak? Kan umpama saya nyupir Pak Slamet, selama saya belum minta maaf, ini tetap akan diperhitungkan. Dosa Pak Slamet tak kurangin karena aku pernah nyopet Pak Slamet. Maaf, dicopet tapi nggak mangkel, dicopet nggak ndopol, itu tidak dinilai dosa. Tapi kalau dicopet kok jengkel, itulah terhitung dosa. Selama saya belum minta maaf sama Pak Slamet, dosanya Pak Slamet tetap akan aku dilimpahkan padaku. Itu kan seperti itu, Bu. Nah, ini yang tahu saya. Jadi kita harus bilang kalau jengkel ya, Pak. Marah. Gitu. Maaf kegiatan antara orang jengkel sama enggak itu ya, kayak seperti itu. Nah, insya Allah ini tadi nikmatnya orang yang sabar. Insya Allah tadi ada 5. Pertama, ampunan Allah. Yang kedua, surga seluas langit dan bumi. Surat 13 ayatnya 23 dan 24. Ini maaf, surga yang model kayak apa ini? Surat 13 ayatnya 22 sampai 24. Ini maaf, maaf tadi surganya surga apa itu kan gitu belum ya Bu ya. Mudah-mudahan kita termasuk ini bisa menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Surat 13 ayatnya 22 dan 23. Yaitu surga-surga Iya betul. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Lanjut. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya, sadaqallahul azim. Jadi insya Allah surga adem lah yang ini yang akan ditempatin bagi orang yang sabar. Surga seluas langit dan bumi tadi namanya surga adem. Surga adem itu kayak apa? Surat 18 ayatnya 31. Ini gambaran surga adem itu kira-kira kayak apa? Surat yang ke
18 ayatnya 31. Ini nikmatnya orang mau meluangkan waktunya ibadah kepada Allah, lalu mau sholat dan zikirnya. Lanjut. Mereka itulah yang memperoleh surga. Siapa sambil bersandari tadi, dan insya Allah di sana semuanya berpasang-pasangan, tidak ada yang sendirian. Semuanya berpasang-pasangan, tapi tidak langsung ketemu dengan suami istrinya. Siapa itu? Insya Allah surat 56. Nggak langsung ketemu suami istri, atau istri ketemu suami, itu belum tentu sama amal perbuatannya. Surat 56 ayatnya insya Allah mulai dari ayat 35. Ini insya Allah di sana nanti duduk berpasang-pasangan, duduk bersandar sambil bercandaria. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Maaf, kata-kata bidadari itu tidak identik dengan kaum wanita, tidak, tetapi identik dengan kebutuhan biologis. Insya Allah kayak seperti itu. Lanjut. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Yakni semuanya perjaka dan gadis. Insya Allah kayak seperti itu ya Bu ya. Jadi besok akan berpasang-pasangan, nggak langsung ketemu dengan antara suami dan istri. Kenapa kok kayak seperti itu? Karena amal perbuatannya antara suami istri belum tentu sama. Insya Allah kayak seperti itu. Nah, insya Allah jadi maaf, nikmatnya orang yang meluangkan waktu untuk ibadah, Allah juga memberikan petunjuk pada kita. Dan setelah selesai sholat, kita diperintahkan untuk zikir tadi, walaupun hanya beberapa kata. Dan lagi setelah selesai zikir, bekerja. Bekerja kok ngalami banyak permasalahan, dicelah dijanji, sabar. Tadi begitu ya. Dengan sabar tadi insya Allah nikmatnya ada 5 ini tadi. Maaf tadi masih belum bekerja yang anu ya Bu ya. Nah maaf ini masih belum bekerja, tapi ini baru menyelesaikan sholat dan zikir, lalu baru berangkat kerja atau bekerja tapi kok ada masalah. Nah, silakan barangkali ada pertanyaan sebelum dilanjut. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Tadi yang kalau sudah disakiti kita tidak memaafkan, berarti orang yang menyakiti kita akan diberi dengan dosanya terus. Tapi kalau kita maafkan tanpa memberitahu bahwa kita maafkan, berarti orang itu dimaafkan. Apa gimana? Jadi orang itu belum minta maaf, kita kok memaafkan, gitu ya Bu ya. Surat 42 ayatnya 43. Surat 42 ayatnya 43. Silakan Bu. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Dan inilah yang akan menjadikan dirinya mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itu maknanya berkah ada 4. Berkah itu apa sih? Berkah itu bahasa apa? Kita ulang lagi Bu. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Artinya yang akan diberi keberkahan oleh Allah. Insya Allah berkah ini tadi maknanya 4. Nomor 1, maaf, mudah-mudahan kita akan diberi kemudahan dunia sampai negeri akhirat. Diberi kemudahan dunia sampai negeri akhirat, itu pertama. Maaf, maknanya kemudahan itu apa? Kesenangan dunia sampai negeri akhirat, itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah orang-orang yang mencela kita kan kita sabar tadi. Mudah-mudahan keberkahan yang kedua, maaf di sini doanya orang yang dizalimin akan diijabah oleh Allah. Dan kita dizalimin lalu memaafkan, tapi kita nggak membalas kan gitu ya Bu ya. Insya Allah doa kita itu akan gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang terzalimin doanya mustajab. Aku tidak ada dinding antaranya orang yang dizalimin dengan aku nggak ada dinding. Itu makna berkah yang nomor 2. Berkah yang nomor 3, insya Allah mudah-mudahan orang itu akan ingat terus dosanya.
orang itu akan ingat terus kesalahannya, orang itu akan ingat terus, insya Allah nanti maaf, mudah-mudahan akan jadi teman yang setia. Bagaikan kayak Abu Bakar saat itu dibenci oleh Umar bin Khattab, bagaikan kayak Rasulullah dibenci oleh Umar bin Khattab, akhirnya menjadi teman yang sangat setia. Itu berkah yang nomor 3. Berkah yang nomor 4, insya Allah mudah-mudahan hidup nggak sampai dibelani ngutang-ngutang. Hidup mudah-mudahan nggak dibelai sampai ngutang-ngutang, yakni keluar dunia mudah-mudahan nggak membawa hutang, insya Allah gitu. Ini berkah, tapi lain lagi dengan berkat. Kata Pak Selamat, berkat langsung diangkat, kalau nggak ikut ngangkat nggak kebagian. Itu lain, insya Allah gitu. Tapi bedanya berkah sama berkat gitu. Berkat. Zaman kecil saya dulu begitu kan, di masjid brek kalau nggak ngambil nggak dapat. Itu berkat ya. Insya Allah tadi jawaban saya. Barangkali masih maaf ini masih datang dulu ya. Barangkali ada pertanyaan lagi, silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Barangkali masih ada pertanyaan lagi untuk kita yang tadi, silakan. Silakan Bu. Oh, ini membagi waktu bagaimana antara belajar sama main game kan gitu. Jadi ya, antara belajar sama main game. Ini kira-kira bagaimana? Yang pernah saya pelajari suratnya, surat yang ke-28 dulu. Ini jawaban saya yang pertama ya Bu ya. Suratnya surat yang ke-28, ayatnya yang ke-77. Maaf ini nggak langsung ke sholat, tapi untuk mempermudah. Kita pindah yang membaca. Suratnya 28, ayatnya yang ke-77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Sekali lagi kita baca sekali belum nyangkut. Baca sekali belum nyangkut. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, titik dulu. Ini perintahnya carilah kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan melupakan kebahagiaanmu dunia. Kan begitu loh ya. Carilah kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan melupakan kebahagiaanmu untuk di dunia. Maaf, memang kita kerja harus, tapi main, maaf termasuk game tadi kan dunia. Boleh-boleh aja. Tapi di sini lebih banyak mana ini tadi antara mainnya sama maaf. Kalau terbulat loh ya, lebih banyak mainnya daripada kerjanya. Ini termasuk orang yang celaka. Suratnya surat yang ke-4, ayatnya 134. Surat yang ke-4 ayatnya 134. Maaf ini dalam tangannya kayak seperti itu. Silakan. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah dan pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sekali lagi. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Insya Allah dunianya berada, tetapi kesengsaraan akan selalu ada. Kalau orang lebih banyak main gamenya, insya Allah kesengsaraan selalu ada. Yang maksud kira-kira kayak apa ini? Suratnya 42 ayatnya 20 baru ketemu ini di sini. Kalau barang siapa mencari ke pahala dunia saja, maka ia akan rugi, karena Allah menyediakan pahala dunia dan negeri akhirat. Nah, sebaiknya bagaimana ini? Surat 42 ayat yang ke-20. Ini seharusnya kayak seperti ini. Silakan. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, Yakni keuntungan di negeri akhirat, apakah itu? Nanti belakangan. Lanjut. akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Terus. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia,
kami berikan kepadanya bagian darinya, yaitu keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Ya. Insya Allah barang siapa yang konsennya ke negeri akhirat, maka akan aku tambah keuntungan itu baginya. Tetapi barang siapa konsennya ke dunia biasa, di dunia dapat, akhirat nggak dapat apa-apa. Ya Rasulullah, apa yang maksudnya Rasulullah? Insya Allah yang pernah saya pelajari, jadi seorang ngajar jujur, insya Allah ibadah. Pejabat jujur adalah ibadah. Lalu pedagang jujur adalah ibadah. Maka orang yang nggak seperti ini, insya Allah aku akan memberikan kemudahan. Tetapi kalau insya Allah jadi pedagang cuman main-main, lebih banyak curangnya, itu akan ngalah celaka. Jadi pegawai cuman main-main dan banyak curangnya, itu juga akan celaka. Jadi kiranya seperti insya Allah kalau orang konsennya ke negeri akhirat, itu insya Allah semuanya dinilai ibadah. Oleh sebab itu antara main, maaf tadi game tadi, sama bekerjanya kira-kira lebih banyak mana, kita sendiri yang bisa memperhitungkan. Ini tadi yang selalu saya katakan seperti itu. Dasarnya surat 42 ayatnya yang ke 20. Sekali lagi Bu, supaya lebih mudah. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, Terus akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. nah, kalau orang lebih banyak kerjanya, insya Allah tidak akan mengalami penyesalan dan akan berhasil. Lanjut. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Yang pernah saya pelajari ya Umar, kenapa engkau main ini ya Rasulullah? Ya Umar, untuk melepaskan beban-beban yang ada, supaya bisa relax. Melepaskan beban yang ada supaya bisa relax. Insya Allah nanti insya Allah akan lebih mengkhusyukkan tempat yang lain. Insya Allah itu pun mainan tadi termasuk nilainya ibadah. Walaupun di sana relax sebentar, tapi insya Allah nanti supaya nggak kaku keras, nggak tegang gitu ya maksudnya. Pikiran insya Allah itu tadi main yang sebentar termasuk nilai ibadah. Memang janganlah bahagia negeri akhirat, jangan melupakan bahagia dunia. Jadi ibadah terus itu juga tidak diperbolehkan. Main terus dia juga tidak diperbolehkan. Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk lagi pada kita semua. Yang jelas orang yang banyak ibadahnya tapi kurang permainnya termasuk ke golongan orang yang maut. Halakal mutanatiun, celakalah, binasalah orang yang banyak ibadahnya dan kurang memperhatikan kesenangan dirinya. Celakalah orang yang beribadah terus menerus tapi kurang memperhatikan kesenangan dirinya, yakni nggak ada refreshingnya sama sekali. Itu termasuk ke golongan kurang celaka kata Rasulullah. Jadi sekali-kali harus ada refreshingnya, harus ada sedikit banyak. Ya itu tadi. Jadi insya Allah kayak seperti itu. Jadi jangan ibadah terus, berilah kesenangan untuk termasuk game tadi. Itu nggak ada lagi. Insya Allah itu tadi jawaban saya. Jadi harus lebih banyak belajarnya. Boleh main game tapi jangan lupa waktunya. Ya tidak kayak seperti itu. Ya, jadi yang jelas halakal mutanatiun, binasalah orang yang ibadah terus menerus tapi kurang memperhatikan kesenangan dirinya. Ini dianggap binasa kata Rasulullah. Yang maksud di sana nggak memperhatikan untuk kenikmatan dunia. Ada lagi? Terus lanjut lagi, kita buka sedikit aja. Suratnya 6 ayatnya 32. Memang hidup di dunia adalah main-main dan senda gurau. Suratnya 6 ayatnya 32. Sudah ketemu? Suratnya 6 ayatnya 32. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Nah, kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau. Lanjut. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau. Namanya orang main-main
nggak tahu waktunya udah habis. Namanya sendau gurau, kadang-kadang kelewatan di dalam candaria dan kata ini. Terus Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. siapa orang bertakwa? Adalah orang yang memang memperhatikan untuk hari esoknya gitu. Kita ulang kembali surat 29 ayatnya 54. Boleh main tapi jangan melupakan kewajiban yang ada. Boleh main tapi jangan melupakan kewajiban yang telah ditentukan. Suratnya 29 ayatnya 54. Boleh main, hiburlah dirimu, tapi jangan melupakan kewajiban yang telah ditentukan. Silahkan monggo. Surat 29 namanya surat Al-Ankabut ayatnya yang ke-54. Mereka meminta kepada Maaf, suratnya ayat Al-Ankabut ayat 54. oh 64 kalau gitu. Ada kekeliruan saja. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Sekali lagi. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Nah, jadi boleh main, candaria boleh, tapi ingat kelewatan apa tidak, makan waktu apa tidak. Kehidupan dunia main-main dan sendau gurau, tetapi kehidupannya sebenarnya adalah besok di negeri akhirat. Jadi yang jelas ibadahlah, tapi jangan melupakan kesenanganmu di dunia. Tapi jangan kesenanganmu di dunia toh nggak mikirin ibadahnya. Jadi sedikit banyak mudah-mudahan marilah kita menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, termasuk yang kayak seperti ini. Maaf, sebagai penutup tadi surat 94 ayat yang ke-7 sebagai penutupnya. Sebagai penutupnya apa ya? Surat 94 ayatnya yang ke-7. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Sekali lagi. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Urusan yang lain apa? Termasuk kebutuhan-kebutuhan yang sedang diperlukan. Maka tetapi jangan lupa untuk menghibur diri yang sifatnya tidak membawa dosa. Hiburlah dirimu, tapi yang jangan membawa dosa. Bekerjalah dengan keras, tapi jangan melupakan ibadah. Ibadahlah, tetapi jangan melupakan hiburan. Insya Allah kayak seperti itu. Yang sifatnya di sono, maaf, supaya tidak tegang urat saraf. Insya Allah kayak seperti itu. Nah, barangkali ada pertanyaan pas yang terakhir tadi, silakan. Kenapa, Pak? Oh gitu. Iya, mudah-mudahan. Maaf, ditambah lagi sedikit aja. Suratnya 73. Betul. Ini sebagai penutup lagi, sebagai penjelasan daripada ini tadi. Surat 73 insya Allah ayatnya mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat 9. Iya, Al-Muzamil. Surat 73 ayatnya 6 sampai 9. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Lanjut. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Terus Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. sekali lagi. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Yakni sholat malam. Terus Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. urusan yang panjang ya macem-macem bentuknya. Maka kalau sekiranya orang di siang hari ngalami
banyak permasalahan, jangan lupa untuk qiyamul lail. Ternyata sholat malam itu pori-pori kena air wudu akan menghilangkan daripada stres dan stroke. Stres dan stroke insya Allah oleh Allah akan hilang. Karena apa? Akan nambah kekuatan jiwa. Kalau orang sering melek malam, maaf, bukan begadang loh ya, mendekatkan diri pada Allah, insya Allah jiwa akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lanjut. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Sadaqallahu lagi sepenuh hati dengan penuh perasaan penghayatan. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberkahi bulan kehidupan. Ini tadi antara malam dan siang, mudah-mudahan harus ada keseimbangan. Siang hari mengalami banyak kerjaan, malam hari jangan lupa walaupun hanya 1 rakaat yang disebut adalah sholat witir, lalu zikir. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan ini tadi. Insya Allah setahu saya dulu. Mudah-mudahan ini tadi hidup adalah main-main dan sedang gurau, tapi jangan melupakan ibadah kepada Allah. Ibadah Allah memang wajib, tetapi jangan melupakan untuk kesenanganmu hidup di dunia, tetapi yang sifatnya tidak membawa dosa. Insya Allah kayak seperti itu. Silakan, barangkali lagi ada pertanyaan. Ada lagi? Monggo. Ya, alhamdulillah. Ini baru jam 8, saya punya waktu sampai jam 12:30. Ya kan saya nawarin aja. Nah, sampai jam 12:30. Kalau ada pertanyaan di luar tema juga bisa. Kalau ada pertanyaan di luar tema, monggo silakan. Masalah itu kemarin, Pak Indra, kemarin yang tema ada jadi. Ada pertanyaan? Jadi intinya dari pengajian kali ini tentang waktu itu harus seimbang ya Pak, antara keduniaan dan keakhiratan. Betul kan Bu? Iya, insyaallah. Pertanyaan saya, ada kan banyak orang yang lebih memfokuskan dunianya pada akhirat saja. Itu berarti tidak baik ya? Coba Bu diulang lagi. Ya, kalau saya tarikan dari pengajian kali ini, sebetulnya bagaimana kita membagi waktu itu adalah harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ya. Ada banyak orang yang utamanya misalnya sebagai ustaz atau apa itu kan menurut saya Pak, mungkin saya salah. Jadi waktunya itu kan lebih banyak untuk akhirat ya Pak. Nah, itu bagaimana? Alhamdulillah. Maaf, kalau kayak ustaz kan kelihatan ibadah dulu jadi ya. Kelihatannya, tapi belum tentu ya Bu ya. Belum tentu, yang setahu saya, maaf, memang harus imbang. Yang setahu saya malah ustaz itu banyak yang jargon Bu. Iso ngajar gak iso ngelakoni. Ini yang paling besar dosanya. Suratnya 61, ayatnya yang ini. Insya Allah banyak di antara ustaz yang jargoni, iso ngajar gak iso ngelakoni, dosanya lebih gede itu. Insya Allah kabur makan indallahi antakul ma la tafalun. Insya Allah suratnya surat 61 ayatnya ini yang membahayakan pada dirinya sendiri, yaitu tadi jargoni, iso ngajar gak iso lakoni. Ini yang lebih berat. Insya Allah surat 61 ayatnya 3, maaf 2 dan 3 ya Bu ya. Silakan kita baca suratnya 61 ayatnya 2 dan 3. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, insya Allah itu tadi. Jadi, maaf, ini termasuk calo. Calo itu Blok M. Ya, masih tetap di situ aja. Ya gitu ya. Kan biasanya calo itu kan, kalau maaf kayak di kendaraan ya. Pomo dari sini. Langsung berangkat gitu ya. Ya. Dia bilang langsung berangkat. Tapi dia calonnya kan masih tetap situ aja. Ini kalau itu dapat duit memang. Tetapi kalau ini Ustadz hanya pandai bicara, nggak pandai jalankan, termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudunya ya bisa kata, bisa ngelakonin. Itu yang dicintai oleh Allah. Insya Allah kayak gitu ya. Jadi jangan disangka Ustadz itu banyak pahalanya, belum tentu juga ya. Nah, ini banyak yang kasus termasuk ya kita nggak usah ngambil ya, kayak seperti itu gampangannya. Insya Allah gitu ya. Jadi jargonnya tadi iso ngajar nggak iso ngelakoni, ini amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu tadi jawaban saya kayak seperti itu. Nyambung terakhir, nyambung ini dulu baru nanti Bumila beda apa nyambung? Beda. Nyambung dulu nyambung. Mengenai tadi Pak, kalau orang yang mengikuti aliran tasawuf sufi itu kan dia meninggalkan dunianya, dia hanya mencari akhirat. Itu bagaimana? Sekali lagi coba. Untuk orang yang aliran tasawuf atau sufi, dia kan meninggalkan dunianya, meninggalkan duniawi, hanya mencari akhirat. Surat yang kedua ayatnya 21 dan 22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surat kedua ayatnya 21 dan 22. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dulu ya, insya Allah tadi bumi sebagai hamparan. Pada saat itu Rasulullah SAW ada di masjid. Ada seorang pemuda. Di situ aja gitu, maghrib, lohor, asar, di situ aja. Lalu ditanya, wahai pemuda, kau kok nggak kerja? Aku sudah dijamin oleh abangku. Abangmu lebih baik daripada engkau. Itu kali. Insya Allah pernah dengar itu ya. Jadi ada seorang pemuda yang ibadah terus aja di masjid, malah oleh Allah ditegur. Kau nggak kerja? Tidak. Kenapa nggak kerja? Saya dijamin oleh abangku. Abangmu lebih baik ketimbang engkau. Maaf, insya Allah itu tadi jawaban saya. Bahwa ini tadi bumi ada dua hamparan. Memang itu adalah diperuntukkan kita untuk mencari rezeki. Carilah kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupakan kebahagiaan dunia. Insya Allah itu tadi jawaban saya begitu. Silakan. Nggak baik juga itu tadi ya kan. Maka orang yang ibadah terus melupakan dunia, celaka tadi, binasa. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf, tadi Pak Ustadz kan sempat mengatakan tentang jodoh kita di dunia sama di akhirat. Berarti jodoh kita di dunia belum tentu jodoh kita di akhirat. Tetap ketemu tapi nggak langsung ketemu karena amal perbuatannya belum tentu sama. Alhamdulillah. Maaf, memang untuk jodoh tetap akan tetap ketemu ya itu tadi. Tetap ketemu tetapi nggak langsung ketemu karena amal dan perbuatannya belum tentu sama. Kita baca dulu suratnya, surat 7 ayatnya 8 dan 9. Maaf, pertanyaan ibu belum saya jawab, tapi dibuka dulu.
Suratnya surat 7, ayatnya 8 dan 9. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nah, jadi di sini besok betul-betul akan ditimbang amal dan perbuatan. Kita pindah lagi. Surat 99 ayatnya 6 sampai 8. Surat 99 ayatnya 6 sampai 8. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Balasan semua perbuatannya. Lanjut. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, benda yang terkecil, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi dengan jangka seperti ini, maaf, antara suami istri belum tentu amal perbuatannya sama. Kadang-kadang di rumah kelihatan alim, di luar kadang-kadang di luar kelihatan alim, di dalam negerinya emosi meluncur. Nah, di sini antara suami istri belum tentu langsung ketemu, tetapi sebelum ketemu suami istri, insya Allah masing-masing ada pasangannya. Surat kedua ayatnya 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruzqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Surat kedua ayat 25. Monggo dibaca. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Berbuat kebajikannya loh ya Bu ya. Nah, lanjut. Bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dengan buah dunia serupa, namanya sama, tapi lain rasanya. Lanjut. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Nah, pasangan-pasangan yang suci siapa itu? Maaf, umpama seorang istri, nah besok siapa itu? Insya Allah, wallahu a'lam. Tapi sebelum ketemu dengan istrinya, maaf, bagaikan kita dulu, maaf, pada saat waktu di SMA, kira-kira ini kayak apa Pak Sam? Iya. Ada model-model aneka Anita. Ini kayak seperti itu. Jadi sebelum ketemu dengan suaminya, bagaikan kayak kita waktu di SMA. Maaf Pak Slamet, nanti yang bisa menerangkan itu yang lebih dalam. Saya mau nanya ini Ustaz, ya? Kalau dibangkitkan nanti masuk surga, memori yang di dunia dibawa atau tidak? Memori di dunia? Ya, dibawa atau tidak? Insya Allah semuanya. Nah, kita buka lagi surat 36 ayatnya yang ke. Saya kalau dibawa kan terlihat istrinya jadinya Nah, kita. Mari kita buka dulu. Maaf, di sana sudah nggak ingat yang lain-lain ya, tapi keinginannya aja semuanya dituruti. Suratnya 36 ayatnya insya Allah mulai dari ayat 53 sampai 58. Memori di dunia kira-kira gimana? Tidak disebut, tetapi semua keinginannya diturutin oleh Allah. Semua keinginannya.
Maaf, bukan memori aja, tetapi semua keinginannya. Surat 36 ayatnya 53 sampai 58. Silakan. Teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk Ya Allah. dihisab. Nah, lanjut. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Lanjut. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Nah, ini yang saya maksud. Jadi di sana, maaf saya kata, semua keinginannya oleh Allah dituruti. Mas, yang spesifik membahas memori di dunia di bawah langit tidak nggak ada ya? Ah, itu nanti maaf, umpamanya maaf tadi antara suami istri kan, atau Karena ini kan dipertemukan. Kalau tidak ada memori nggak usah bayangkan, nggak inget kan? insya Allah. Biar aja sama Tetapi Biar aja, Mbak Mira sama tetap Justin Bieber. tetap nanti akan dipertemukan, Pak. Tetap akan dipertemukan. Kan tadi suratnya surat 13 tadi, ayatnya yang ke 23 tadi, tetap akan dipertemukan. Tapi itu yang sudah terakhir. Itu loh. Jadi sebelum ketemu antara suami istri, insya Allah akan berpasangan dengan yang lain. Tetapi nanti di akhir, insya Allah di dalam surga akan dipertemukan. Kita ulang kembali. Surat 13 ayatnya 23. Ya ini, maaf pertanyaannya Pak Slamet, monggo. Maaf, ini jawaban saya. Suratnya surat yang ke-13, ayatnya 23. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Ah ini Pak, ini tetap dipertemukan. Tapi sebelum ketemu antara suami istri, insya Allah dengan yang lain dulu. Gitu loh. Tapi sah apa tidak? Insya Allah di sana sudah tidak ada dosa. Karena adalah tempat untuk bersukaria. halang. Insya Halang. Insya Allah kayak seperti itu. Di sana sudah tidak ada ibadah, yang penting adalah balasan waktu hidup di dunia. Insya Allah gitu. Jadi sudah tidak ada dosa lagi. Ini kalau orangnya sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Insya Allah gitu. Apakah tadi pertanyaan tadi apa? Apa nggak dosa? Maaf. Sah apa tidak? Surat 56. Surat lagi. Ayatnya insya Allah mulai dari ayat 35 sampai berikutnya. Kira-kira sah apa tidak? Nah itu. Surat 56 ayatnya 35 sampai 40. Silakan membagi baca. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Walaupun maaf berulang kali kembali lagi ke perawanannya. Wikir ketemu. Berulang kali maaf. Walaupun berulang kali tapi kembali lagi. Cuma ada tipe yang elastis. Nah, itu kayak seperti itu. Lanjut. Orang-orang yang terdahulu. Umat-umat dahulu. Terus Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. termasuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kayak seperti itu. Jadi sudah tidak ada dosa, tempat untuk gembira ria. Dugemnya orang beriman besok di sono, bukan sekarang. Terus Bang, misalkan kan belum ketemu sama jodoh yang waktu di dunia, Iya. terus dipasangkan. Iya. Tapi begitu ketemu sama jodoh kita yang di dunia, yang ini gimana? Pengen juga. Nanti orang enak kita. Alhamdulillah. Tetap baca surat yang ke 50. Ah ini tadi ya.
Suratnya surat yang ke-56. Insya Allah, maaf rotok panjang dikit. Ayat 27 sampai berikutnya. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Terus. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Terus. Dan naungan yang terbentang luas. Mekarsari. Mekarsari. Lanjut. Dan air yang mengalir terus menerus. Terus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Nah, maaf, kasur tebal lagi empuk itu kemana arahnya ini? Ya, duduk itu katanya. Nah, lanjut. Kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya. Nah, ini yang jelas memang di sana tempat gembira ria, itu aja. Adapun pasangan waktu itu insya Allah nanti akan nyambung dengan sendirinya. Kalau misalkan Pak Ustadz tahu sebilang misalnya kita nggak ketemu, akhirnya itu kasihan. Kira-kira nggak ketemu, kasihan amat. Termasuk Ibu Asia. Siapa Ibu Asia? Istrinya Raja Fir'aun. Suratnya 66. Ini tadi pertanyaannya ya, maaf bukan kehendak saya loh ya. Suratnya surat yang ke-66 ayatnya 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Insya Allah Ibu Asia masuk surga, Fir'aun masuk neraka. Tapi masih tetap bisa nyambung, bisa tanya jawab, tapi sudah nggak nyampur. Bisa tanya jawab, bisa tegur sapa, tapi sudah nggak nyampur. Surat 7. Apa gimana ini? Insya Allah Ibu Asia masuk surga, Raja Fir'aun masuk neraka. Bisa tanya jawab, bisa komunikasi, tapi sudah tidak bisa nyampur. Surat 7 ayat 44 ya, sebagai penutup. Ya memang begitu ya. Suratnya 7 ayatnya 44. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim." Jadi orang surga nanya orang neraka. Orang neraka ya bisa ngomong dengan orang surga. Insya Allah tetap akan bisa ngobrol, tapi nggak bisa nyampur. Insya Allah itu tadi kayak seperti itu. Insya Allah gitu ya jawaban saya tadi. Udahan, maaf yang lain udah, yang lain nanti. Ustaz mikirin uang. Suratnya surat yang kedua, ayatnya 200. Surat yang kedua ayatnya 200. Dikejar gampangannya, habis pergi haji, yang dikejar dunia melulu, akhirat nggak dapat apa-apa itu. Maaf pertanyaannya tadi, maaf ini termasuk memang sekarang ini ya. Surat yang kedua ayatnya 200 ini termasuk, maaf kita baca sebagai, "Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. atau berzikirlah. Bahkan berzikirlah lebih dari itu.
Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di titik loh ya. Berilah kami kebaikan di dunia, titik gitu, ada titiknya. Lanjut. Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Nah ini kalau orang habis pergi haji, kok bancanya dunia aja, termasuk kayak ini tadi, Ustaz ngitung duit metu. Ini termasuk bancanya hanya dunia aja, akhirat nggak dapat apa-apa. Ini jawaban saya. Insya Allah gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Ada lagi? Pengajiannya kelihatannya sudah berakhir ya Pak. Dan sebagai ada pesan dari EBS, terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman untuk hadir di sini. Udah bermacet-macet lihat, perjuangannya betul-betul saya sangat salut dan terharu. Teman-teman sudah bersedia datang ke sini, rumah kami yang jauh. Semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Pak Ustadz Dewi dari Bekasi, Pak Ustadz ya. Maaf kalau niat saya untuk mengundang teman-teman jadi agak merepotkan. Semoga teman-teman juga nggak kapok kalau kapan-kapan ada acara lagi. Kemudian acara selanjutnya kami telah menyiapkan hidangan makan malam agak terlambat. Silahkan menikmati di ruangan bawah. Surat 70 anak. Berikan makanan yang disukainya. Bahannya kita baca. Surat 76 ayatnya mulai dari ayat yang ke-8. Kacamata. Oh, abang aja, abang baca, abang. Kacamata. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Lanjut sampai 12 Bu. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang ada di hari itu, orang-orang yang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Iya, insya Allah begitu. Allah akan membangkitkan dari kubur dengan wajah yang ceria. Maaf, ibu belum datang, kami sudah makan bakso. Insya Allah ya, mudah. Bu Hermani, makasih Bu Hermani sudah menyempatkan bersilaturahmi lagi. Semuanya ya, sama-sama kan? Dibantu ini. Ini. Bisa kok. Nanti kita oh, ganti-ganti Mas Kini pakai ini Mas Kini. Mas Kini. Nahirobran kok. Iya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada pengurus pengajian karena bulan ini adalah bulan terakhir saya di saya sangat berharap. Kita tahu bukannya dulu waktu kita awal pertama kali pengajian ini diberikan, jadi saya sangat berharap mudah-mudahan pengajian ini bisa diteruskan karena kemungkinan saya akan begitu akan hadir di jadi saya cuma supaya bisa bahasa Inggris. pengajian ini bisa diteruskan sehingga ukhuwah Islamiyah itu ada di kantor kita. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar pengajian saja, tapi juga bisa mempengaruhi di dalam cara kita bekerja di kantor kita. Saya kira terima kasih sekali atas perhatiannya dari teman-teman sekalian, dan saya sebetulnya masih ingin berharap
teman-teman kita itu bisa hadir pada setiap kali pertemuan. Paling tidak kita yang selalu bisa mengingatkan, mengajak teman-teman yang belum bisa hadir di pertemuan pengajian kita. Nggak tahu, mungkin suatu saat bisa semuanya hadir ya. Itu Amin, amin. Kita bukannya ya waktu pertama kali kita membuat pengajian pada bulan Ramadan. Dan terima kasih kepada Pak Ustadz yang selalu memberikan kesalahan pada pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, oke tuh. Semoga bisa diijabah oleh Allah. Iso ka? Ora apa-apa. Aku apa-apa. Jadi moodnya Insyaallah kita ketemu nanti di rumahnya Bu Nani. dulu di rumahnya ya. Soalnya kalau ini nanti saya lagi ke praktek. Cie. Insyaallah baik Pak. Nanti sekarang boleh nanti saya coba tempat makanan 3 kereta terus sendiri. Bisa terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini Pak Ustadz juga bisa memberikan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa membuat kita mendapatkan ilmu dalam segala bersikap, terutama dalam memanfaatkan waktu kita. Ini kita selalu kerja segala waktu-waktu yang mungkin bisa kita sisipkan untuk mengaji dalam satu ayat misalnya Ustadz ya, untuk diskusi mengenai sesuatu tentang kehidupan. Sebelum itu kalau kita bisa selalu diskusi Ustadz ya. Alhamdulillah. Bola. Jadi itu Masa bola diskusi bola? Sekarang nanti itu jangan pulang ke kita masyarakat, kita mencoba apa? Berjumpa dengan keluarganya yang keluarga yang anak kos berjumpa dengan kakak kosnya. Ngapain? Waalaikumsalam Kita langsung sholat isya, habis itu makan gitu ya. Ya. Terus Enggak